Setelah ini kita akan mengikuti presentasi atau presentasi program talenta yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Goni, jadi seorang project manager. Jadi mohon disiapkan alat tulisnya semua. Sudah siap ya? Yang di tribun sana sudah siap semuanya? Oh sudah, coba saya sapa. Osika! Wah ini kayaknya... Oke bisa dimulai Pak, sudah siap ya? Halo, halo, Oke, tes. hello. Iya, Pak. Ya, ini sudah siap Terdengar Pak ya, Pak? Kira. Oke, terima Oke, kasih. bisa dimulai. Oke, the Ya, stage iya. is yours, Pak Abdul Goni, silahkan. Oke, thank you, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, teman-teman Ya, adik-adik mahasiswa dari Unisma. Perkenalkan, saya Abdul Goni. Bisa dipanggil dengan Goni, saya sebagai Project Manager dari program Talenta ya. Mungkin saya akan sedikit ya menjelaskan terkait dengan Talenta. Eh, Mohon maaf Pak, yang bahan materi saya sudah disiapkan atau saya nanti share sendiri nih? Maaf. di-share sendiri aja, Pak. Oke, oke Ya, kalau gitu. oke. Baik, saya bercerita sedikit ya, apa itu Boleh, boleh. talenta Siap. gitu ya. Jadi kalau kita bilang talenta itu adalah the acceleration of Indonesia transformation to a digital economy by improving digital talent. Nah, jadi apa itu? Itu ya kepanjangan dari talenta gitu ya. Jadi kita melakukan improvisasi ya, percepatan digital gitu di zaman sekarang. Kita coba mengimprove melalui teknologi, di mana sekarang yang sudah berkembang itu adalah teknologi cloud computing. Ini sebagai salah satu pengetahuan dasar untuk teman-teman semua, adik-adik semua mengetahui ya, karena memang sekarang kita sudah masuk ke teknologi lebih maju lagi, tidak hanya cloud ya, tapi juga sekarang sudah masuk eranya AI, artificial intelligence. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua adik-adik ini tahu ya, dasarnya itu adalah cloud. Jadi gitu ya. Jadi dulu itu kita udah membicarakan tentang server, sekarang itu sudah kita membicarakan tentang cloud, teknologi cloud. Ya itu namanya di awan lah ya gitu. Jadi memang ini teknologi sekarang gitu di mana-mana sekarang sudah menggunakan teknologi cloud. Jadi tidak hanya sistem, ya kan? Jadi semua database, aplikasi dan lain-lain ini sudah bisa berjalan di cloud. Ya, contohnya yang sangat-sangat sederhana yaitu kalau misalnya adik-adik di sini teman-teman semua itu tahu Netflix, tahu ya Netflix ya. Nah, Netflix itu adalah salah satu platform yang berjalan di cloud-nya AWS. Nah, itu dia. Jadi si cloud ini mengatur bagaimana streaming yang dilakukan oleh semua user menghit atau mendirect ke satu posisi server cloud di mana mereka akan membagi ya, sehingga teman-teman di sini ketika nonton film ya kan lihat itu diatur semuanya. Gimana streamingnya bisa jadi lancar ya kan dengan resolusi yang diinginkan, itu tidak ada hambatan. Nah, itu sudah berjalan di teknologi cloud computing. Nah, di sini adalah kenapa teman-teman semua ini dirasa wajib ya mengetahui teknologi dasar di era zaman sekarang. Nah, ini adalah salah satu pondasi ya teman-teman mengetahui teknologi cloud computing itu sendiri gitu ya. Sehingga nanti ketika di program Talenta ini nanti diwajibkan untuk teman-teman semua mengetahui dan belajar apa itu cloud computing ya kan, dan sehingga mendapatkan badge internasional dari AWS ya, karena Talenta ini kita bekerja sama dengan USAID dan juga AWS, sehingga nanti kita mendeliver materi itu adalah materi basic, di mana nanti teman-teman wajib itu mempelajari satu learning plan yang bernama AWS Cloud Essential Readiness Path. Nah, itu nanti insya Allah akan kita jalankan juga ya secara hybrid ya, bisa offline, bisa online. Nanti kalau misalnya offline, nanti master trainer saya akan datang ke Unisma insya Allah. Jadi nanti ada trainernya sehingga mewajibkan atau minimal teman-teman di sini mendapatkan satu batch internasional ini, gitu ya.
Saya izin share screen mungkin ya. Nah, itulah cerita sedikit ya terkait cloud computing. Nah, nanti teman-teman itu dari master trainer kita itu akan dipelajari pengenalan dasar apa itu cloud computing. Ini izin sudah terlihat ya, teman-teman semua ya. Ini saya hanya run through saja, ya. Jadi pengenalan dasar cloud computing, ya kan. Kenapa teman-teman di sini nanti belajar cloud computing, ya kan? Fungsinya apa sih, gitu kan? Benefitnya apa sih, gitu kan? Kenapa saya harus belajar, gitu ya? Ini adalah salah satu reasonnya, alasannya kenapa teman-teman di sini wajib mengetahui teknologi zaman sekarang, gitu. Sehingga nanti cloud computing ini sudah masuk ke semua prodi, ya, semua jurusan, semua industri ini bisa masuk, gitu ya, sudah berjalan, gitu. Nah, ini nanti ini hanya round through aja ya, saya cepet ya. Kenapa sih itu gitu kan. Nah, karena kita sekarang belajar itu dengan AWS, nanti yang dipelajari itu adalah cloud computingnya AWS nanti. Apa itu AWS ya kan, Amazon Web Services. Nanti master trainer kita yang akan menjelaskan secara detailnya. Nah, ini adalah salah satu cloud computing yang sudah berjalan ya di AWS itu semuanya. Sampai dengan teman-teman menggunakan WhatsApp juga itu berjalan di platformnya cloud computing AWS. Ada X, ada Instagram, ya, ada Facebook. Ini semua berjalan di cloud infrastrukturnya AWS. Even juga ada Traveloka, Gojek, Grab itu juga sudah berjalan di cloud infrastruktur ya yang mengatur semuanya gitu ya. Ini kenapa jadi tidak ada alasan sama sekali kita tidak belajar dan tidak mengetahui cloud computing ya, sehingga nanti teman-teman ketika sudah belajar, contohnya kayak misalnya kalian di healthcare, kenapa sih saya harus belajar tentang cloud computing gitu ya? Karena nanti kita bicarakan tentang database. Orang-orang yang sakit ya kan nanti bisa dikelola di satu database big data besar di mana itu running di cloud computing sehingga nanti semua rumah sakit itu sudah tidak menyimpan datanya masing-masing. Jadi sudah satu source of data, big data semua jadi bisa sinkron. Itu harapannya. Kalau sekarang kan sudah banyak ya institusi yang berbeda-beda tetapi memang belum bisa mengakomodir itu semua. Nah, insya Allah itu menjadi satu big data ya, jadi terkait dengan healthcare. Nah, contohnya juga sekarang kita kalau melihat ada aplikasi jualan sayur ya, itu sudah menggunakan aplikasi gitu kan, sayur box itu sudah bisa order. Even kalau misalnya sekarang teman-teman juga belajar apa belanja di Indomaret ya gitu, Alfamart itu aplikasinya bisa running di cloud computing gitu. Jadi teman-teman sudah secara tidak sadar dan tidak mengetahui kita sudah menggunakan fasilitas atau juga mendapatkan keuntungan dari cloud computing itu sendiri. Nah, ini gambaran dasarnya ya gitu ya. Kenapa sih teman-teman harus belajar dan mengetahui cloud computing? Nah, itu juga nanti yang akan disampaikan secara detail oleh master trainer kita gitu. Oke, jadi nanti teman-teman semua ya, itu salah satu gambarannya. Kenapa sih harus belajar cloud ya kan? Karena semua industri, semua prodi juga sudah bisa memanfaatkan cloud computing. Nah, di mana nanti ketika akan ada kegiatan workshop, itu adalah kegiatan workshop di mana teman-teman nanti kita akan bantu menggunakan AWS Skill Builder namanya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua ini di sini akan dibantu oleh tim saya untuk bisa belajar di Skill Builder. Nah, di dalam Skill Builder ini ada 699 course yang semua bisa diakses secara gratis ya. Karena ini kita aksesnya berbayar, jadi teman-teman semua ini udah dibayarin. Jadi untuk mendapatkan sertifikat internasional. Nah, nanti teman-teman ini hanya saya contohkan sedikit ya, sehingga nanti ada gambaran bagaimana sih belajarnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal langsung login nanti ya, diarahkan loginnya kemana, itu menggunakan email pribadi teman-teman semua, sehingga nanti notifikasinya udah bisa langsung direct ke device-nya masing-masing teman-teman semua gitu. Nah, ini tampilan dari AWS Skill Builder yang nanti teman-teman akan banyak mungkin ya bisa belajar di sini gitu. Nah, ini ada course-nya banyak sekali ya, ada 699 yang tadi saya sampaikan.
Untuk mandatory course ataupun mandatory pembelajaran di Talenta ini itu adalah ini, teman-teman ya. Cloud Essential Knowledge Base Readiness Path. Nah, nanti teman-teman ini akan belajar terkait satu learning plan. Nah, nanti satu learning plan ini ada 6 course, di mana nanti 5 course-nya akan mendapatkan Certificate of Completion. Nah, nanti yang terakhir itu final assessment. Nah, di sini nanti ketika sudah teman-teman menyelesaikan nanti akan dapat badge, micro badge kredensial ini yang diakui internasional. Ini sangat-sangat benar-benar diakui ya. Ini karena memang yang mengeluarkan itu dari AWS, tapi memang nanti yang mengeluarkannya pihak ketiga ya. Karena AWS itu salah satu platform yang besar. Nanti dikeluarkan itu melalui Credly gitu ya. Nanti ini teman-teman ini akan belajar ini dan akan mendapatkan satu sertifikat batch internasional dan 5 sertifikat of completion dari sini. Nah, ini hanya salah satu aja ya, teman-teman ya. Di dalam skill builder ini ada 15 batch internasional yang secara mandiri nanti teman-teman semua itu bisa mendapatkannya gitu ya. Ini secara sudah free ya. Jadi teman-teman semua bisa belajar dan mengakses kursus ini di AWS Skill Builder secara gratis. Nah, nanti di sini ini yang lebih menarik lagi ya. Nanti ada namanya tidak hanya course sederhana karena di sini kan banyak ya. Ada nonton video, ada baca materinya, kontennya, tapi di sini juga ada yang bersifat games. Jadi gamification formatnya. Itu yang kita bilang itu ada game based learning. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar ya gitu ya. Saya coba tampilkan contohnya. Nanti kalau dirasa memang ada yang ingin belajar, ingin mengetahui itu silakan saja ya. Ketika sudah di-enroll itu nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri nextnya. Di samping satu course wajib ini gitu. Oh, bukan yang ini ya. Jadi nanti yang dimaksud adalah game based learning ini jadi semacam kita kayak main game ya, muter-muter explore kota gitu kan. Ada challenge-nya, ada tugasnya, sehingga nanti sambil main game kita sambil belajar gitu. Nah, di sini juga ada challenge-nya. Namanya kalau nggak salah AWS Quest gitu. Nah, ini adalah Cloud Quest. Nah, di sini juga teman-teman bisa belajar ya gitu secara game based learning nih, terkait financial service gitu kan, networking ya kan, industry quest nih. Yang ini terkait dengan healthcare ya nanti ya. Ini nanti modelnya itu kayak mungkin kalau teman-teman kalau misalnya ada yang tahu The Sims ya kan, ada tahu yang RPG, ini modelnya seperti itu nanti. Nanti belajarnya seperti ini nih. Jadi akan jalan-jalan, ya kan mencari ini apa gitu kan. Nanti ada challenge-challenge-nya. Nah, bisa bisa macam-macam nanti gitu. Ini juga akan mendapatkan sertifikat ya kalau misalnya memang certificate of completion nanti kalau udah selesai. Nah, ini dia nih. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan ini. Ini nanti ketika ingin belajar ini nanti bisa menghubungi PIC dari Unisma ya gitu. Nanti yang akan berhubungi dengan tim saya. Jadi di sini teman-teman ya, ini sangat-sangat luar biasa sebetulnya di AWS Skill Builder ini. Kami dari Talenta ini hanya mewajibkan satu learning plan saja gitu ya, di mana yang tadi saya udah tampilkan itu adalah Cloud Essential Knowledge Base Readiness Path. Itu hanya satu gitu ya. Jadi nanti ini ada 15 di sini. Setelah satu yang kita wajibkan, nanti teman-teman itu bisa mengambil yang lainnya dan secara mandiri. Nah, ini yang harapan dari kita sebagai tim Talenta. Ini teman-teman semua ini bisa menggunakan secara maksimal platform AWS Skill Builder. Karena selain kalian belajar di kampus ya bersama dosen, ini juga bisa membantu knowledge kalian ya.
di luar dari pembelajaran yang sudah diwajibkan dan juga mata kuliah yang teman-teman semua ini ambil. Jadi di sini adalah sebagai pendukung dan juga untuk bisa mensupport ya teman-teman semua di teknologi zaman sekarang ini apa sih yang harus kita pelajarin, apa yang bisa dipelajarin. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi itu ya program Talenta. Jadi kita mewajibkan dan coba untuk mengakselerasi teman-teman semua terkait teknologi. Mungkin itu ya dari saya. Kalau misalnya memang ada sesi tanya jawab, mungkin saya bisa eh, saya persilahkan lah ya. Ada beberapa yang mungkin mau bertanya. Terima kasih. Halo? Mudah-mudahan sih sudah paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya dicukupkan. Dari mudah-mudahan teman-teman semua bisa hadir ya ketika nanti ada kegiatan workshop offline dan online-nya dari Talenta dan mendapatkan secara detail nanti ya dari materinya dan bisa bertanya mungkin ya kepada trainernya langsung gitu kan manfaatnya dan apa sih yang bisa dilakukan lebih lagi ya untuk menggunakan memaksimalkan benefit dari program Talenta ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Goni selaku Project Manager dari Talenta. Terima kasih sekali Pak Abdul Goni atas perkenan jenengan telah bersedia untuk memberikan materi untuk seluruh mahasiswa baru dalam kegiatan Oshika Maba di Universitas Islam Malang 2024. Sekali lagi boleh diberikan aplaus yang meriah untuk Bapak Abdul Goni. Terima kasih.